Sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mulia Bapak Kiai Haji Sirajuddin Royani, selaku Wakil Talqin Pondok Pesantren Suralaya. Yang mulia Bapak Besar Haji Muhammad Jen, terutama Bapak Ustadz Romli dan saudara-saudaranya. Yang mulia Ustadz Ahmad, Ustadz Faiz, dan yang lain-lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, dunia goncang gara-gara corona, betul? Itulah dunia yang sifatnya sementara, sifatnya nggak abadi, sifatnya nggak selama-lamanya. Karena apa? Karena materi. Materi itulah sementara, kita masuk materi karena kita di dunia. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Suralaya dengan pimpinan mursyidnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin selalu menganjurkan, ayo dekat kepada yang punya dunia, dekat kepada yang punya akhirat, dekat kepada yang punya segala galanya. Dengan dekat kepada yang punya akhirat, maka kita akan mencapai very happy, joyful anytime. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah thariqah Wan Naqsabandiyah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum lebih lanjut tentang materinya adalah kita ini diajak oleh apa? Dekat kepada yang dunia, yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Allah itu siapa? Ini. Baru nanti kita kenal, oh ya saya ini adalah, taruhlah saya lemah, saya kurang, saya terbelakang, saya bodoh. Nah ini benar. Kenapa? Karena materi. Yang pintar itu hanya Allah, yang hebat itu hanya Allah, yang segala-galanya itu hanya Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Kalau bicara tentang Tuhan ini bicara filosofis, bicara tentang dalam bahasa mantik menggunakan nalgori, bukan doruri, nalgori. Makanya ada kitab usul fikih namanya Asbah wan Nadhair. Ada kata Asbah wan Nadhair. Udah samar mikir lagi, udah samar mikir lagi. Kita diajak oleh apa? Berpikir secara real, is reality, kenyataan. Tuhan adalah dan yang harus diyakini adanya. Tahu lagi? Dan yang harus diyakini adanya. Bagaimana cara meyakini dan Allah pada diri kita? Paling gampang dan paling mudah melalui proses talqin dzikir, baru kenal Tuhan. Aku kenal Tuhan itu baru umur 35 tahun. Udah punya anak 2.
perlu kenal Tuhan. Dulunya hanya iye itu aja. Nah, yang disebut dalam bahasa hadis yaitu ma'rifat. Makanya orang kalau belum ma'rifat belum kenal Tuhan. Kalau lagi orang kalau belum ma'rifat belum kenal Tuhan, bagaimana ibadahnya? Zero. Nol. Gak kenal kok. Aku tanya sama anak saya yang sekarang sekolah di Jombang. Sekarang sekolah pakai HP di rumah. Malik, apa Pak? Ente kenal guru? Kenal. Siapa gurumu? Ibu Fariha. Tanya Ibu Fariha. Ngajar apa Ibu? Ngajar ini Pak, ngajar tauhid, ilmu kalam. Terus itu diajar apa? Diajar kenal Tuhan. Bagaimana cara kenal Tuhan? Gak ada bukti-bukti ini Pak. Kata anak saya. Ya udahlah, sampai situ aja. Nanti kamu gak enak, mau jutik dulu gak enak. Jadi kalau baru Tuhan adalah dat yang harus diyakini. Buktinya Pak, adanya benda ini, adanya benda ini. Itu hanya rasional, tapi belum merasakan punya Tuhan. Nah, ini apa nih? Teh manis kan? Ini jahe kan? Nah, aku kenal ini jahe, tapi bisa katakan itu enak kalau diminum. Sama juga, aku kenal Tuhan kalau belum marifat, belum kenal. Nabi mengatakan ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Akulah yang paling tahu di antara kalian tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan adalah kerjaan hati. Dan bagi orang thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah telah menerima talqin dzikir dari Syekh Mursyid, berarti adalah karomah yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah mengenal Tuhan. Belum punya ini zero dah. Nol lagi. Nah, bagaimana permasalahan? Bagaimana yang belum? Kalau dia kiai haji, ustadz anjengan, buya, pemahaman bayan ma'ani itu gak jelas. Baru kelas baca, pemahaman bayan ma'ani gak jelas, baru baca doang. Mana contohnya? Dalam kitab Abdurrahman Al-Akhdari yang disebut dengan Balaghah ada syair gini, ma'akafal qalbu alal Qur'ani murtaqiyan ila hadratil irfani. Ini rata-rata ulama-ulama Quran itu sebatas Quran yang usul fikih, sebatas Quran yang usul fikih yang 30 juz. Sedangkan dalam kitab Jamu' Jawami Quran ada dua. Ada Quran secara usul fikih, ada Al-Quran secara usuluddin. Nah, secara usuluddin inilah baru kenal ini bukti otentik kebenaran thariqat dikenalkan oleh Syekh Mursyid yang namanya ismudat. Ismudat itu dalilnya nggak ada yang lain, hanya kitab Jam'ul Jawami, kitab yang paling esek. Bagaimana bunyinya Cak Soleh? Bunyinya gampang.
dalikal qaimu bidatihi. Nah, orang balaghah pasti paham dalikal qaimu bidatihi ini adalah kalau nggak ngerti ijaz dan idrak maka ini nggak bisa menerjemah. Kenapa? Dalam balaghah ada tanafur, ada fasohah. Paham tadi? Susah. Susah. Harus bukan menang, jangan ngobrol. Kata orang Jawa menang. Nah, dalikal qaimu bidatihi itu yang berdiri tidak Tuhan, bahasa simple and flexible apa? Ismudat Allah. Jadi Allah itu Al-Quran secara usuluddin. Begitu. Ente diajak pinter sama apa? Bukan jada terbelakang, bukan istudent, no. Ya, nah disinilah kita kenal Tuhan. Ini gak usah mikir, gak usah. Kan ceramah aja yang mikir. Dan terima aja. Sahana. Hadirin sekalian yang berbahagia, muncul qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa? Huwa dibunderin. Huwa itu kalau secara balaghah ini adalah isim dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu enggak usah diterjemah. Berakar departemen agama banyak kesleo. Bukan usah pintar, bukan usah sabar apa pakar-pakar. Gimana yang boleh terjemahannya? Katakanlah Muhammad, Allah itu satu, cukup sebagai wujud muqtadha dhahir. Wujud muqtadha dhahir. Kalau pernah santri ngerti kan santri ya, monggo wae lah begitu. Nah, jadi wujud muqtadha dhahirnya Allah adalah Allah. Begitu. Huwa Allah muqtadha dhahir namanya. Nah, oleh karena itu kita nggak usah lari ke sana-sana. Terima aja bahwa ismudat itu benar dalam arti bisa dirasakan melalui proses seteratan kendikir. Nih, belum ini ada kejam. Nah, saya katakan, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad Allah itu satu. Ini disebut surat Ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah ini. Apa itu ikhlas? Cerita sampaikan karena yang baru-baru. Ikhlas itu bahasa Arab. Kalau diterjemah oleh Pak Slamet, ya lepas gitulah. Gak ada intrik yang lain. Gak ada embel yang lain. Ikhlas lepas saja dah. Sama dengan orang kentut, jangan ditahan, prosbut. Nah itu namanya ikhlas. Itu arti ikhlas. Secara kaidah atau tarif definisi, ikhlas itu sebenarnya isim masdar. Isim masdar diambil dari fi'il madhi, akhlasa yukhlisu ikhlasan, sulasi mujarrad ditambah da'in kita. Nah, gimana itu? Tambah banyak amjain ini kita. Asalnya kholasa yakhlusu adalah sudah ikhlas, atau akhlasa yukhlisu adalah sudah bekerja dengan ikhlas. Maka nih mukhlisina lahum. Nah, begitu cakep. Susah kan? Gak susah kan? Gampang lah. Alhamdulillah. Nah, ikhlas itu ifradul haq. Tolong lagi. Ikhlas itu ifradul haq. Syarah hadis Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, buyutnya Wakil Presiden RI. Buyut Wakil Presiden RI itu Imam Nawawi.
Ifradul haq, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, asbabun nuzul ayat ini dalam tafsir Jamal oleh Abdurrahman Umar Sulaiman Al-Ajlan Syafi'i, dalam tafsir Jamal tentang ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Abu Jahal mencak-mencak, Muhammad, kamu tiap hari gak tidur pasti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari Abu Jahal gedeg, Muhammad, inti tiap hari tiada Tuhan selain Allah, tiada selain Allah. Tuhan saya Muhammad 360 sampai sekarang aku minta belum dikabul permintaan saya. Bagaimana inti yang Tuhan satu? Turun ayat Qul huwallahu ahad. Nah, namanya Abu Jahal, bapaknya goblok, bapaknya goblok. Begitulah yang disembah materi, patung 360, salah kabeh. Nah, ini ikhlas itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Makanya jangan macam-macam kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya yang miliki Islam. Kalau dua Islam apa? Ada Trimurti, agama Buddha. Ada Trinitas, agama Kristen. Betul kan? Tapi Soekarno dan nasionalisme tambah ulama-ulama memutuskan bahwa Pancasila pakai ketuhanan yang Maha itu sebetulnya adalah milik Muslim. Makanya jangan dipermasalahkan, Pak kaji dong yang dalam. Jangan dikit salah, harus negara Islam, negara ini. Dari mana gajah? Sorry ya, maafkan jajil, masya Allah. Itu ikhlas. Makanya kalau kita punya pikir secara rinci, kita ini diajak ikhlas oleh musyrik tiap hari. Tiap hari diajak ikhlas oleh musyrik. Sedangkan kedudukan ikhlas dalam ilmu tasawuf adalah nomor hiji. Doa ini apapun sebutnya bahasanya, tanpa dibarengi dengan ikhlas, maaf, gak nyampe. Orang bakal tekal, orang bakal tekak son, orang. Tuh, makanya kudu ikhlas. Nah, saya kibar kepada Pak Jejen. Beruntunglah kamu ketemu mursyid. Berbahagialah kamu ketemu mursyid. Karena mursyid adalah manusia yang memberikan jalan. Ini lu sing pas, ini lu sing pas, ini lu sing pas. Dia ambil arsada, yursidu irsadan bahwa mursyidun, yang memberikan petunjuk secara toriko, tapi secara hakikat memang Allah. Begitu. Secara hakikat memang Allah. Allah kita ini termasuk manusia yang disenangi oleh Allah. Belum mendapatkan disebutkan, belum disenangi sebagai ilmu apapun, sudah ambil apapun. Bagi sarjana, kenal namanya Profesor Dr. Harun Nasution. Pasti kenal itu sarjana-sarjana. Ilmuwan Asia Pasifik. WIN, sekarang WIN. Sekarang WIN, dulu IIN. Itu di rumahnya ada jin, gak mampu usir
kata Haji Anta almarhum bapaknya Pak Udin Anta yang suka kemari menangkip almarhum, kata Haji Anta ini mah seueur bedil kayak bimisna bahasa Sunda. Di sini mah banyak senapan tapi nggak ada peluru. Apa senapannya? Kitabnya masa ambrek, bahkan nulis berbagai macam judul yang ditulis oleh beliau, terutama dalam ilmu kalam. Tusa ambrek, tapi nggak mampu usir jin. Kenapa? Di situ yang namanya Profesor Dr. Harun Nasution adalah baru talqin dikir. Asbabul wurudnya kalau ilmu hadis itu beliau talqin dikir karena ponakan itu gak punya anak. Ponakannya kena begitu. Si pernah ngalami barangkali. Nah, jadi kan datang ke Abah, langsung Abah nyuruh Haji Anta jajan ke Jakarta sama Pak Profesor. Datang jam 4, jam 7 datang jam 4 sore. Langsung kasur asar, pikir sama kose Pak Haji Anta, langsung lihat itu rumah banyak bedil, dayak, bimisnya banyak kitab, nggak ada pelurunya. Apa pelurunya? Zikir Ustaz. Itu aja kok. Setelah ditawasu dizikirin kabur itu. Jadi horde nggak jalan sendiri. Tuh. Buktinya ada Profesor Doktor. Secara ilmu dia hebat daripada Haji Anta. Haji Anta bismillah aja nggak pas kok. Bener bukan rasain. Bukti otentik begini, manaknya di Mampang, mesin dua pejaman itu. Terus kan Pak Haji Sinyang Bitoto bikin manakib bagel talqinya itu antara lain Pak Haji Aang Cianjur, kemudian Bapak Golim Sergar, Raden Ahmad, tiga-tiganya datang ke sana. Nah, terus Mampang itu dibahas tentang ini tadi. Akhirnya apa kata Haji Aang? Karena ada Pak Golim, nanti Pak Golim, Pak Raden Ahmad cukup tawasul. Aku baca tadi. Begitu protokol Pak Diki orang Bogor. Nah, dibahas oleh Pak Haji Aang. Makanya saudara-saudara harus sungguh dalam melaksanakan zikir. Ulah skeptis bahasa keren, ulah ragu, ulah bimbang. Kalau bahasa Sunda ragu apa? Bahasa Sunda ragu apa? Nanti kan pernah biji Bandung. Mamang mah Jawa. Sunda. Orang Betawi. Ulang lagi. Nah, akhirnya memang benar. Inilah bukti nyata yang diturunkan Allah kepada Anda, yang dititipkan Allah kepada hati Anda itu tidak salah. Di mana letak kebenarannya? Tadi itu prakteknya. Dengan zikir jin hilang kabur. Dengan dikir aja jin hilang, tapi Pak Haji Anta sopan. Yang ngusir sanes abdi, yang ngusir itu sanes abdi, yang ngusir bukan saya, yang nyuruh saya. Siapa Abah? Yang nyuruh saya. Abdi mah sama wae dengan Pak Soleh, dengan budaya Pak Soleh saya. Sama, tapi itu adalah sing ditakuti jin itu pantas. Manusia ada gurunya, jin ada gurunya, malaikat ada
gurunya, aku adalah guru. Nah kan, lihat, benar. Banyak pemahaman nih, gak usah sulit-sulit ya. Pemahaman gak usah sulit-sulit. Manusia ada gurunya, jin ada gurunya, ada guna. Aku adalah guru semuanya. Karena guru semuanya, berangkat. Tapi bibirnya bibir Haji Anta, suaranya suara apa? Itu Haji Anta tawadhu merasa bodoh, memang merasa bodoh lah. Nah, itu tentang ikhlas satu. Ikhlas yang kedua, ini cerita sampaikan ini supaya nanti yang baru-baru paham. Apa itu? Salah seorang zaman Nabi, orang lagi datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, ikhlas teh naon? Ini tamu Nabi bahasa Sunda, bahasa Sunda. Ikhlas teh naon? Si urang kita mah esek pisan. Sabar heula ya. Sabar heula. Kata Pak Sono, Pak Pengurus, ini orang Betawi bukan orang Sunda apa. Tak bahasa Betawi aja. Nah, orang datang sama Rasulullah. Ikhlas Muhammad apa tuh ikhlas? Wah, pertanyaan ente susah nih. Tadi ya, tunggu sebentar. Aku tanya sama Jibril. Jibril, ada orang datang ke saya, nanya tentang ikhlas, tapi aneh belum jawab aneh. Jibril, ikhlas teh apa tuh? Jibril, wah Muhammad, pertanyaan ente pun betul susah ini. Tunggu dulu Muhammad. Katanya sama Robbi, sama Allah. Nah, sebelum terlanjutkan, kelas Nabi Muhammad dan kelas Jibril belum mampu jawab ikhlas secara terang-terangan. Makanya nilai ikhlas dalam ibadah itu luar biasa. Luar biasa. Terus faedah sekarang. Huwa sirrun min asrori auda'tuhu qalbaman ahbabtuhu bin ibadi. Ini kalau bahasa Kijejen namanya tanafur, dibikin fasoha. Huwa sirrun min asrorihi auda'ahu qalbaman ahabbahu min ibadihi iltifatul mutakallim ilal khitab. Nah, begitu. Gimana terjemahannya? Seluruh rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di hati hambanya, di mana hamba itu disenangi Allah. Awas. Seluruh rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di hati hambanya, di mana hamba itu disenangi Allah. Jadi yang menerima takdir itu hamba yang disenangi. Permasalahan sekarang, kalau sudah disenangi, sejauh manakah Anda sebagai jamaah thariqat mampu melaksanakan secara efektif, efisien? Kalau ngaku jago murid, sampai di mana pengamalan kita? Ini jadi masalah ini masalah. Jangan kita tapi apa? Dan diamalkan, ceru, nodai. Awas, hati-hati, kudu diamalkan, karena sudah menjadi kekasih, menjadi yang ditolak oleh Allah. Waliyun awliya, mauliyun awliya. La inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
yang menjadi kekasih Allah mauliyun aulia yang ditolong oleh Allah antara isim fa'il isim maf'ul begitu baru KH. Hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu, hidup itu apik, hidup itu indah, hidup itu enak. Bahasa Jombang enak. Orang mau hidup gelisah sekalipun dalam keadaan situasi kondisi yang tidak menguntungkan, tapi orang tobat datang ke tempat manakib makan enak, bukti nyata itu. Nggak bayar makan enak, kasih es, kasih bakso, masih kasih jahe lagi, rokok beli masih. Iya dong, masyarakat kita juga kan keterlaluan lah kau. Ini jadi kita sebagai orang tua pikir punya pikir yang jernih gitu ya. Nikmatin Masya Allah muncul andikru nikmatun fa'atu syukra'a. Pikir itu nikmat, laksanakanlah bukti otentik tanda syukur pada Allah. Pikir ya ada lagi dikit wes karena kiainya datang nggak usah panjang lebar Pak Kiai. Karena katanya tadi awal terkenal Satpol PP baru Kiai siap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.